Kalau dari sekolah Hana ada lagi nggak yang ke Unpad? Ada satu banyak. Halo Edulabers, sekarang kita ada di Universitas Padjadjaran. Oke Edulabers, perkenalin dulu, nama aku adalah Dio dan aku bakal jadi host di sepanjang video ini. Mari kita ikutin keseruan kita untuk menelusuri kampus Universitas Padjadjaran. Nah, seperti yang aku bilang tadi, sekarang kita mau ketemu alumni EduLab yang masuk jurusan farmasi di kampus Universitas Padjadjaran, yaitu Hana. Mari kita langsung sambut aja Hana. Silahkan Hana. Wah. Nah, sekarang kita udah ketemu Hana. Mari kita langsung aja tanya untuk Hana. Hana, boleh langsung perkenalan diri aja? Oke. Halo Akang Tata semua, perkenalkan nama saya Hana Nadifa, aku dari jurusan farmasi. Berarti Hana masuk EduLab kemarin di tahun berapa ya? Aku EduLab itu sebenarnya mulai lesnya tuh dari kelas 10, terus sempat off dulu, terus aku masuk lagi di kelas 11 semester 2 sampai kelas 12. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau masuk Unpad lewat jalur apa ya? Aku lewat jalur mandiri yang nilai UTBK. Nah, UTBK ya? Iya. Hana di Unpad ini berarti udah berapa lama nih masuk kuliah? Aku baru 1 semester. 1 semester ya? Iya. Nah, untuk 1 semester ke belakang ini kegiatannya apa aja sih? Aku di sini yang pasti udah belajar, udah mulai praktikum juga. Terus sekarang masih masa orientasi, masih ospek. Di Unpad ini dalam 1 semester ke belakang, apakah udah merasa capek-capek belum atau gimana gitu? Jujur, karena farmasi itu lumayan padat gitu kan jadwalnya Kang. Jadi kayak sebenarnya capek lumayan, masih menyesuaikan diri dari SMA ke kuliah. Cuman fun banget. Gimana kalau kita sambil jalan-jalan aja deh, sambil ngobrol ya? Boleh banget Kang, Oke, ayo. boleh diantar dulu deh. Oke, let's go Kang. Nah, Hana, boleh tahu nggak sekarang kita lagi di mana nih? Mau nanya seputar EduLab dulu kali ya. Boleh Kang. Nah, kamu tuh anak EduLab Dago ya? Iya betul. Nah, kalau boleh tahu apa nih benefit yang kamu rasakan selama bimbel di EduLab? Jujur benefitnya tuh banyak banget ya Kang. Apalagi program-program kayak dating gitu-gitu menjelang UTBK, apalagi itu tuh bener-bener bantu. Apalagi teman-teman kayak kita tuh kan belajar bareng teman-teman ya Kang. Jadi kayak ngerasa ada support system. Menurut Hana yang paling impactful ke masa Hana belajar untuk masuk ke kampus itu apa sih? Dating sih Kang. menurut Dating aku. berarti ya? Iya, karena itu tuh kan ngebantu banget ya, selain kita juga, aku kan tipenya yang belajar malam juga kan Kang. Jadi kayak pas dating tuh ada temen, terus habis gitu kalau misalnya bingung bisa langsung nanya ke Kang Tetehnya. Nah, kalau kemarin kalau proses masuk Unpadnya sendiri itu kalau menurut Hana susah apa gampang apa biasa aja? Kalau untuk khususnya farmasi ya Kang, Ya. itu menurut aku lumayan susah karena saingannya tuh seperti mungkin teman-teman di sini udah pada tahu itu tuh ketat banget. Jadi kayak awalnya juga aku kayak pesimis gitu loh Kang keterima, tapi alhamdulillahnya ternyata keterima. Alhamdulillahnya keterima ya. Iya. Itu mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk Unpad. Aku mau nanya lagi nih, kalau di farmasi Unpad tuh mahasiswanya ada berapa sih? Kalau angkatan aku, kebetulan angkatan aku itu terbanyak. Di per kelasnya gimana tuh? Kita tuh ada 4 kelas, ada kelas A, B, C, sama ada kelas buat khusus IUP. IUP itu apa? IUP itu yang ini Kang, yang pakai bahasa Inggris, yang undergraduate program. Oh, iya. Berarti satu kelasnya berapa orang tuh rata-rata? Kalau di aku tuh sekitar 70-an Kang. Satu kelas 70? Iya. Tapi kalau IUP sekitar 40 atau 30-an gitu. Itu kelasnya yang kursi meja apa yang naik itu? Apa? Yang makin belakang makin tribun naik? gitu. Nah, ini kursi meja. Kursi meja biasanya berata gitu ya? Iya. Terus ya?
Oke, oke. Untuk di farmasi ini prospek kerjanya apa aja sih? Untuk farmasi itu sebetulnya luas banget sih Kang. Kita bisa kerja di industri, bisa di klinis, terus abis gitu bisa juga sebenarnya yang kayak masih menyangkut kimia tuh kita masih bisa Kang sebenarnya. Kita kan udah jalan nih lumayan jauh. Iya, Ada spot lain nggak yang lebih menarik ataupun sama menariknya? Ada sih Kang. Masih, Ayo. lanjut aja yuk, let's go. Ayo Kang. Nah, sekarang kita lagi di mana, Hana? Kita lagi ada di Student Center. Oh, ini. Sekarang kita lagi di Student Centernya Unpad. Iya. Unpad. Nah, sekarang aku mau lanjut tanya nih untuk Hana. Boleh Kang. First impression Hana ketika masuk ke area kampus Unpad Jatinangor ini gimana sih? First impression jujur Unpad yang di Jatinangor ini gede banget. Gede banget Iya ya? gede banget, kayak dari ujung ke ujung kok gak nyampe-nyampe. Apalagi kan fakultas aku di atas ya Kang, dekat di atas ya? rektorat. Jadi kayak gede banget. Terus karena aku orang Bandung, jadi kesini kayak wah mataharinya dekat banget gitu ya. Jadi panas sih Kang, first impression ke lingkungannya. Berarti kalau Hana fakultasnya di atas, berarti masuknya tetap dari depan gitu ya? Iya, Sejauh tapi itu ya? ada juga dari gerbang yang sana Kang. Oh, tapi kalau dari gerbang depan sampai atas pernah jalan nggak sih? Waktu ospek pernah sih Kang. Jalan? Iya jalan. Oh my God. Cuman biasanya kalau sehari-hari itu di sini ada yang namanya odong Kang, angkutan Oh, iya. kampus. Iya. Ada odong guys. Odong tuh apa? Angkutan kampus. Angkutan kampus. Iya. Untuk mahasiswa gratis Untuk atau umum Umum semua? semua gratis. Oh, gitu. Iya. Kalau itu cuma khusus untuk lingkungan kampus aja ya? Iya, khusus di lingkungan kampus. Nah, setelah kita bahas lingkungan kampus Unpad nih, Iya. Kang. aku mau nanya lagi nih. Kamu expect gak sih masuk kampus Unpad, apalagi jurusan farmasi gitu loh? Jujur kalau ditanya expect atau enggak sih Kang. Karena kayak sebenarnya kan dari awal tuh dari kelas 11 ya aku tuh pengen farmasi Unpad nih. Cuma karena tahu keketatannya dan lain-lain jadi kayak takut gitu. Oh, gitu Tapi ya masih kayak unexpected aja sih. Aku sekarang lagi berada di doa-doa aku yang sebelumnya gitu. Nah, sebagai info untuk para edulabers nih yang nonton video ini, menurut Hana, kita rating 1 sampai 10 seberapa susah masuk kampus Unpad jurusan farmasi? 8. 8 ya? Iya 8. Nggak akan ganti tuh? Nggak Nggak akan ganti ya? Oke. Ada lagi nggak sih spot lain yang menarik lagi? ada dong Kang. Ada kali ya. Ada. Yuk kita langsung cabut aja, let's go. Oke. Hana, sekarang kita di mana lagi nih dari tadi? Pindah-pindah terus ya? Sekarang kita ada di Geraha Kandaga Kang, Oh gitu, perpustakaannya Unpad ya? Iya. Nah, kita lanjut tanya-tanya ya, nggak apa-apa ya? Boleh, Masih Kak. banyak kok pertanyaan, mungkin 2 jam loh video ini ya. Waduh. Ditonton aja 2 jam, jangan lupa. Iya. Bedanya culture di SMA sama di kampus, segimana berbedanya sih? Apakah sampai bikin Hana culture shock gitu? Jujur beda banget, apalagi dari si guru sama dosen kan pasti beda banget ya Kang. Terus di kampus ini kebetulan kelas aku kelas besar, jadi temennya juga banyak. Kayak kalau di sekolah kayaknya bisa berapa kelas ya, 3 kelas gitu lah. Terus habis gitu pelajarannya juga sih Kang, ngebut banget jujur. Kayak satu pertemuan 1 bab gitu, sedangkan di SMA kan bisa kayak 1 bab tuh kayak di 3 pertemuanin gitu kan. Ini kayak cepet gitu, ngebut banget pace belajarnya. Nah, ngomong-ngomong tadi aku tanya kan ada 200 mahasiswa ya, 200 berapa? 44 Iya, ya? 44. Satu angkatan loh. Berarti satu kelas terbagi berapa tuh biasanya? Yang reguler tuh ada 3 sama yang IUP 1. Jadi satu kelas reguler tuh sekitar 70-an. 70-an ya? Iya. Nah, kebiasaannya Hana yang sering dilakuin di masa SMA dan sekarang udah di kampus nih, ada nggak sih kebiasaan SMA yang dibawa sampai sekarang masa-masa di kampus? Pasti ada sih Kang. Aku kan beberapa matkul tuh ada yang pagi. Jadi kayak ada yang sampai kadang kalau misalnya praktikum juga sampai sore kan. Jadi kalau misalnya aku bangun pasti pagi-pagi juga. Terus habis gitu kalau misalnya lagi istirahat nih, kalau misalnya ada waktu luang biasanya aku suka ini sih Kang, ke kantin-kantin, tapi bukan cuma farmasi doang. Aku biasanya ke kantin FK, ke kantin mana gitu, muter sama teman-teman aku. Oh gitu ya. Iya. Nah, ngebahas tentang mata kuliah nih, kalau selama 1 semester ya, Iya. dalam 1 semester terakhir pelajaran paling pagi biasanya apa sih?
Pelajaran paling pagi kalau di TPB, mata kuliah TPB itu agama sih Kang, jam Agama. 7. Oh iya. Iya. Agama itu ke ini nggak ke masjid apa masih stay di fakultas? Kalau konsep TPB di Unpad ini tuh, jadi kan kita diplotingin gitu ya Kang, bisa sama temennya tuh beda-beda fakultas gitu. Oh. Nah untuk gedungnya juga beda. Kebetulan aku agama dapet di gedung FISIP, Jauh dari farmasi. jauh di bawah. Berarti harus naik gitu ya? Apa Iya, odong-odong? naik odong, iya. Odong apa odong-odong? Odong. Nah, kalau odong-odong beda lagi ya? Odong-odong tahu nggak? Enggak. Oh nggak tahu ya odong-odong. Odong-odong itu adalah, nah nanti ada gambarnya di sini ya guys ya. Di sini ada gambarnya odong-odong. Nanti Hana biar bisa langsung lihat aja di video. Oke. Nah kalau pagi ya, sekarang kita kebalikannya. Kalau mata kuliah yang paling sore atau mungkin ada yang sampai malam nggak sih? Paling praktikum sih Kang. Waktu itu aku pernah praktikum 5 jam. 5 Jadi jam. dari jam 1 sampai maghrib, sampai aku dikunciin di lab. Non-stop, Iya. dikunci. Jadi Iya. kuncen apa gimana itu? Dikunciin. Soalnya waktu itu tuh udah azan maghrib kan Kang. Terus Ya. aku sholat dulu. Terus kayak satpamnya tuh gak nyadar gitu masih ada orang di dalam. Jadi aku keluarnya lewat pintu darurat ini di lab. Terus keluarnya gimana? Nggak bisa, tapi bisa. Oh, ada bisa? dibuka itu pintu Oh, darurat. nggak tolong gitu. Aman. Tadi aku mau nanya satu hal lagi, jadi lupa. Oh, oke. Berarti tadi Hana ngomong TPB ya. Kalau TPB Iya. itu berarti 2 semester ya? Untuk TPB 1 semester Satu Kang. semester. Iya. Oh, sesudah TPB itu apa? Sesudah TPB kita mata kuliah sesuai jurusan aja. Jadi udah nggak ada Jurusan. TPB yang wajib gitu. Oh, Hana apa? Aku nanti semester 2 paling masih kayak ada KFD, kimia farmasi dasar, terus habis gitu. Yang kayak gitu-gitu sih Kang, udah masuk ke farmasi. Nah, oke nih. Mungkin ini sedikit informasi buat edulibers yang nonton. Untuk TPB-nya farmasi di Unpad, mata kuliah yang paling susah apa? TPB sebenarnya kalau TPB masih fun sih Kang. Oh, Soalnya masih fun kayak ya? masih kayak agama kan, agama kewarganegaraan Oh, gitu-gitu. matkul umum gitu Iya, maksudnya? matkul Oh. umum. Cuman yang lumayan agak ini sih OKK sih Kang, karena kita tuh disuruh buat project gitu. Kakak itu apa? Olah kreativitas dan kewirausahaan gitu. Kalau farmasi ngapain? Oh, kakaknya? Kalau ini kan bukan cuma farmasi doang, jadi OKK tuh sama fakultas lain. Aku tuh dapet temanya tuh kayak disuruh buat project untuk penggunaan Strava gitu Kang. Tapi si respondennya tuh keamanan, security di kampus. Oke deh, kalau gitu kita ganti spot lagi yuk. Oke, Kita Kang. cari spot yang Ayo. lain seperti biasa. Wah, sekarang kita ada di mana Hana? Kita ada di Masjid Raya Unpad. Oh, berarti ini spot keberapa ya? 4, mungkin 5 atau ya? 4 kayaknya. Iya. Hana di sini tinggal sama orang tua atau sendiri? Aku sendiri, aku ngekos. Oh, apakah ini pengalaman pertama Hana tinggal sendiri? Iya. Gimana Pertama. rasanya pindah dari Rasanya? orang tua jauh? Jujur sepi banget sih Kang. Kayak gak ada di kos tuh gak ada yang ngajak ngobrol. Terus kadang kayak ya udah sendiri aja ngelamun mau ngapain gitu kan. Iya gak sih? Tapi untungnya karena aku di Bandung ya. Jadi aku kalau misalnya bisa pulang pasti pulang. Ya, kalau kangen rumah ya tinggal. Iya, tinggal sana lah. pulang. Ini mungkin pertanyaan yang agak sedikit sensitif. Mungkin bebas Hana jawabnya mau gimana. Tapi Iya. untuk Hana, khususnya orang tua Hana, gimana reaksinya orang tua Hana ketika Hana keterima di kampus Unpad ini? Aku tuh yang ngebukain pas pengumuman. Tidur. Iya, terus tiba-tiba dibangunin, terus kayak mama aku terharu, mama aku nangis, terus kayak selamat ya, aku bingung gitu kayak, hah selamat apa nih, ternyata keterima, itu seneng banget sih Kang. Terus teman-teman aku juga beneran yang kayak tulus banget ngasih selamatnya, karena selama ini kan mereka yang support kan, jadi kayak masih gak nyangka juga sih Kang, terharu. Kalau dari sekolah Hana ada lagi nggak yang ke Unpad? Ada bisa banyak. Nah, untuk teman-teman Hana yang di kelas Hana ada nggak yang masuk Unpad lagi? Kalau di Unpad sih banyak sih Kang, cuman beda jurusan semua. Oh gitu. Iya. Kalau di Unpad total ada berapa jurusan sih, tahu nggak? Udah kurang tahu. Kurang tahu sih Kang, kalau jurusannya fakultasnya, Fakultas berapa? fakultas kayaknya, Kurang lebih aja. iya kurang lebih kayak 17-an, 17. iya. 17 ya, banyak sekali.
Kalau itu kan reaksi dari ibu, kalau dari ayah? Papa juga kebetulan lagi gak ada di rumah waktu itu, tapi terharu juga, langsung video call waktu itu. Senang sih, pastinya bangga juga. Tapi ada sedikit kebayang nggak sama Hana bisa masuk kampus di Unpad ini? Jujur awalnya gak kebayang sih Kang, cuman karena kayak udah masuk gitu, jadi kayak masih unreal juga sih sebenarnya. Ini kayak oh emang udah tiba-tiba udah mau akhir semester gitu, tiba-tiba mau UAS. Perasaan kemarin baru buka penerimaan tuh, baru buat JJ gitu kan, tiba-tiba kayak udah mau 1 semester aja gitu. Kalau Hana masuk Unpad tuh tadi kemarin tuh lewat jalur apa ya? Jalur mandiri Kang. Jalur mandiri. Iya. Jalur mandiri itu gimana sih? Jalur mandiri itu sebenarnya ada 3 kan Kang. Ada yang tes lagi, pakai nilai UTBK sama prestasi. Nah aku tuh pakai nilai UTBK Kang. UTBK. Iya. Kalau minimalnya berapa? Minimal apa ya? Masuk ke farmasi itu. Sebenarnya kalau minimalnya kurang tahu sih Kang, tapi kayak rata-rata tuh harus 660 ke atas sih kalau biar aman ya. Kalau masuk Unpad farmasi ini Hana pilihan keberapa nih? Aku dari rencana Hana, apakah emang dari awal pengen banget Unpad atau ini tuh salah satu dari beberapa kampus yang ingin Hana masuki? Kalau misalnya pin farmasinya tuh pin banget sih Kang, dari kelas 11 tuh udah mantep gitu pengen farmasi. Terus habis gitu ini tuh kebetulan juga pilihan pertama aku. Oh gitu? Iya. Ada pilihan lain juga tapi? Ada pilihan lain tapi agaknya ini sih Kang, Jauh. beda jauh gitu. Karena masih tiga maksimal pilihannya? iya masih, waktu itu aku milih tapi cuma 2 sih Kang. Dua. Iya cuma 2. Apa aja tuh? Aku milih farmasi sama teknik geologi. Di Unpad juga sama? Iya di Emang Unpad. segitu sukanya sama Unpad apa gimana? Emang Nah, bentar, kayak aku mau tanya nih, backgroundnya Hana tahu Unpad gimana sih? tahu Unpad, kebetulan mama aku tuh S2-nya di sini. Apa? Mama aku. Oh, mama S2. Iya. Dosen Terus- sini nggak? Enggak, Tapi dosen bukan? bukan Oh, guru. bukan, guru. Nah, terus habis gitu dari waktu aku kecil aku udah pernah ke sini juga sih, Kang. Oh, Terus gitu. kayak ih seru juga ya gitu kuliah di sini, dan ada saudara-saudaraku juga dari Oh, sini. Jadi Berarti kayak emang udah dari kecil udah tahu Unpad gitu iya, ya? udah tahu. Udah tahu banget ini mah anak Unpad dari bayi. Kenapa Apa tuh, Kang? milih farmasi? Karena aku waktu SMA tuh suka banget sama kimia. Hmm. Karena guru aku asik, terus kayak aku enjoy gitu kimia walaupun susah ya. Tapi kayak kalau aku mikirnya kalau misalnya aku udah suka, kayak mau sesusah apapun kayak aku bisa survive deh gitu. Berarti emang Hana udah sangat suka sama kimia gitu Iya. ya? Berarti ini cocok lah ya, udah cocok Udah, masuk iya. ini ya? Nggak salah jurusan ya? Enggak, udah. Nah, berarti kita balik lagi nih ke pertanyaan yang paling dasar untuk para edulabers. Tadi kita udah nanya ke Hana, seberapa impactfulnya edulab untuk membantu Hana masuk ke jurusan farmasi di Unpad? Kita ulangi, ini soalnya pertanyaan yang paling penting. Mungkin dari kalian nih malas nih nge-rewind ke menit-menit awal, langsung lagi kita tanya. Penting banget sih Kang menurut aku, karena dari edulab kan kita juga kayak ada talent mapping juga kan, jadi aku kayak mantep gitu, oh ini apa yang aku minat gitu, dan bakat aku juga ternyata di sini. Terus habis gitu dengan program-program kayak dating, terus habis gitu program yang tambahan by request, itu tuh benar ngebantu banget. Apalagi tambahan by request tuh kan bisa sesuai kit yang kita bawa kan Kang, bisa mau kapan aja. Nah itu tuh ngebantu buat aku yang kadang kalau misalnya ada urusan, misalnya ada kegiatan di SMA, misalnya aku ikut OSIS nih, kalau ada rapat, tiba-tiba aku nggak bisa les gitu. Terus habis gitu akhirnya aku minta tambahan, jadi kayak gak ketinggalan gitu materinya. Oke, edulab. Mungkin ini udah masuk segmen-segmen akhir ya di video ini. Jangan sedih, ada lagi kok. Nanti Minggu depan next. ITB, minggu depan mana lagi? Semua Indonesia, kampus 10 besar akan kita datengin. Akan kita ontrok, akan kita datengin semua. Jadi tenang aja guys, tenang aja. Nah, Hana, Iya Kang. sama tadi kita keliling-keliling Unpad nih, aku Iya. tuh kayak ngeliat ada satu bis kecil gitu, warna biru. Iya. Namanya apa sih? Itu namanya odong Kang, Odong, ya? angkutan kampus. Iya. Tadi itu bisa naikin sama umum. Iya, bisa sama umum juga. Kalau yang motor kecil yang warna ungu itu apa? Itu namanya BIM, sepeda listrik. Oh, bis. Iya. Oke, gimana kalau kita coba cek and recheck mereka aja, yuk? Bah, ayo Boleh? Kang. Yuk, let's go.
Nah, sekarang kita lagi di mana lagi nih? Kita lagi di halte Odong, Kak. Oh, ini halte Odong, Iya. Nah, mumpung ini kebetulan Odong. kita datang. Odongnya pergi. Odongnya ada nih. Kita mau tag. Lah, dia pergi aja. Sengaja nih. Dibayar nih, dibayar. Ini ya begitulah. Ini jadi odong di sini ya? Iya. Oh, cuma di sini. Titik Iya. startnya. Titik startnya di sini, Oh, semua tapi di sini. nanti ada 3 jalur, Kang. Oh, 3 jalur. Iya, Odong itu ada jalur A, B, sama C. Nah, nanti kita bikinin map ya. Ya, ini ada map sini. Bakal dilihatin 3 jalur berarti kayak Iya, 1, 2, 3 3. gitu Iya, ya. jadi yang C tuh jalur tengah. Kalau A tuh jalur ini MIPA. Aku tahu guys, kalian yang suka main ML, suka main MOBA, nih, ini mid lane, ini ke samping lane-lane gitu. Nah, iya gitu, Kang. Jangan Bener-bener. gitu. Iya. Sesimpel itu kan? Iya. Masa nggak ngerti. Nih, ada yang A ini. Kalau farmasi aku bisa pakai odong yang A sama C. Oh, Karena gitu. bisa dari tengah atau enggak dari jalur pipa gitu. Tapi kalau titik akhirnya di mana? Titik akhirnya juga sini. Oh, mungkin nanti kita bakal kesel lagi ya. Iya. Oke deh, untuk next mana? Ada nih. Kita coba take shoot. Let's go. Ayo, Hana. Ayo, Kang. Kalian udah lihat kan? Itu dong. Sekarang kita bakal langsung menuju tempat parkirnya apa tadi namanya? BIM. BIM ya. Sepeda elektrik yang ada di sekitar kampus Unpad. Yuk, let's go. Oke nih guys, kita udah sampai di tempat parkirnya BIM. Ini BIM. Sekarang yang terparkir ada 6. Tapi kalau nggak salah download dulu ya. Iya, harus download aplikasi dulu. Kita download dulu ya. Kita cobain. Oke guys, sekarang kita mau naik BIM. Kita BIM. jalan-jalan di Unpad. Let's go. Aduh, ini teh kayak tercekik aku guys. Oke guys, kita udah berapa lama nih kita mengitari Unpad. Yes. Sebesar ini Unpad kita kelilingin semua. Udah semua adalah kita tadi ngelihat dari bawah ya. Kita dari atas ke bawah, ke atas lagi. Tadi kita udah cek apa aja tadi? Tadi kita udah ke MRU, udah ke Perpus, udah ke SC. Terus tadi kita cek Odong ya, Odong kita cek, apalagi kita langsung naik BIM, langsung diliatin ke kalian gimana saya naik BIM, terus tiba-tiba di tengah-tengah BIM hujan. Yes. Kok gimana kita gitu kan? Hujan coy. Tapi seru sih, Kak. Seru sih, itu sebuah pengalaman yang unik dan berbeda ya. Kapan lagi coba EduLab mau hujan-hujanan bareng Sapa Alumni, di konten Sapa Alumni ini. Mungkin di next video bukan hujan-hujanan lagi, udah Apa ya, Kak? Flying Fox. Bisa boleh Bisa. Oke deh. Mungkin dari Hana ada yang mau disampaikan kepada EduLabers yang ingin atau mempersiapkan untuk kehidupan kampusnya, mungkin yang mau disampaikan? Untuk EduLabers semua, semangat. Kalian udah lihat kan Unpad seramai apa, seasik apa. Jadi
Semoga UTBK-nya lancar. Aku tunggu di Unpad. Semoga kalian juga bisa masuk sini ya. Ingat, Unpad. Unpad tuh ada yang Jatinangor ya, dan di DU. Ya, Iya. oke. Mungkin segitu aja dari Sapa Alumni episode Unpad kali ini. See you in the next video. Bye bye. Bye-bye. Thank you guys. Thank you. Thank you.